Pohon zaitun ini akan terus bereproduksi beberapa ratus tahun yang akan datang. Memiliki cara kerja dan desain kerangka yang sahabat semua, pada kesempatan video kali ini kita akan melihat sebuah pertanian modern di Eropa, yaitu tepatnya di Spanyol dan juga di tanah Arab ya, dalam proses budidaya tanaman zaitun hingga mesin canggih untuk perontoknya. Sahabat agroinovasi semua, kita langsung saja ke video berikut ini. Ini adalah buah zaitun. Sebenarnya buah ini dapat dimakan langsung setelah dipetik, namun memiliki rasa pahit yang khas. Tetapi bagi kita secara umum mungkin lebih akrab dengan olahan atau produk dari buah zaitun itu sendiri, mulai dari minyak zaitun hingga zaitun acar. Karena memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia, baik dari dalam maupun luar, minyak zaitun digunakan dalam banyak produk, mulai dari makanan hingga produk kecantikan seperti sabun. Sahabat semua, pohon zaitun adalah pohon yang bisa berumur hingga ribuan tahun. Pohon satu ini biasa tumbuh di kawasan Mediterania seperti Italia dan Spanyol. Dari hasil data yang kami peroleh, Spanyol adalah negara penghasil zaitun terbesar dan juga negara-negara Eropa lainnya seperti Yunani. Pohon zaitun dapat tumbuh subur dan memiliki umur yang panjang pada daerah beriklim dingin yang sejuk dan musim panas yang panjang dan kering. Kandungan tanah yang disarankan untuk tumbuh kembang tanaman pohon zaitun diantaranya harus memiliki kandungan cukup asam dan basa dengan pH lebih dari 5 dan kurang dari 8,5. Setelah pengecekan kondisi tanah dan memenuhi kebutuhan dasar kandungan untuk perkembangan buah zaitun, selanjutnya para pembudidaya akan membuka lahan dengan membajak lahan serta mengatur barisan area tanam. Selain itu, petani akan membuat selokan atau drainase untuk membuang kelebihan air pada musim hujan atau musim dingin. Dan otomatis syarat ini tidak diperlukan untuk perkebunan zaitun pada area lereng pegunungan. Beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh petani buah zaitun adalah letak ladang zaitun, di mana letak perkebunan ini harus dapat menyediakan kebutuhan matahari langsung secara penuh, minimal 6 jam per hari, sehingga kebun zaitun biasanya dikembangbiakan secara menyatu, mulai dari luas ratusan hingga ribuan hektar. Pohon zaitun termasuk kategori pohon yang sulit untuk dibudidayakan melalui bijinya, sehingga butuh perawatan ekstra dan membutuhkan masa panen yang lebih lama. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan perkebunan zaitun yang luas, mereka biasanya menggunakan teknik kultur jaringan dan juga stek untuk memperbanyak bibit pohon zaitun. Bibit zaitun ini akan diperlakukan secara khusus pada rumah kaca hingga bibit ini mencapai tinggi 1,2 hingga 1,5 meter. Setelah itu, pohon ini akan dibawa ke perkebunan untuk ditanam di tempat terbuka. Walau memiliki habitat yang kering di masa perkembangannya, sebelum pohon zaitun ini berbuah, bibit pohon ini membutuhkan cukup air sehingga pekerja akan menyiapkan irigasi tetes dengan selang-selang panjang
yang dibentangkan segaris dengan media tanam pohon zaitun. Pohon zaitun perlu disiram setiap hari selama musim panas dalam masa perkembangannya. Pohon zaitun mendapatkan perawatan rutin seperti pemupukan, penyiraman, dan pemangkasan cabang-cabang sekunder. Pemangkasan cabang-cabang sekunder ini bertujuan mempercepat pertumbuhan batang utamanya. Seperti halnya pohon lainnya, pohon zaitun juga rentan terhadap serangan hama seperti sisik hitam. Dalam beberapa kasus, insektisida diaplikasikan untuk melawan serangan hama semacam ini. Jika pohon zaitun dikembangbiakan dengan biji, maka mulai berbuah pada umur 5 tahun. Pohon zaitun yang dikembangbiakan lewat stek dan cangkok dapat mulai berbuah sejak 2 tahun setelah tanam. Sahabat semua, luar biasanya adalah pohon zaitun ini akan terus bereproduksi beberapa ratus tahun yang akan datang. Buah zaitun muda memiliki warna hijau dan akan berbuah hitam seiring kematangan dari buah zaitun. Namun, beberapa petani tidak akan menunggu hingga buah zaitun ini benar-benar tua. Kebanyakan dari mereka, para petani, akan memanen saat buah zaitun masih hijau tua dan ketika musim panen tiba. Para petani zaitun akan membawa traktor pemanen mereka. Dan hal yang paling menarik dari panen buah zaitun adalah terdapat banyak sekali jenis mesin dan cara memanen buah zaitun, yang dimulai dari cara tradisional, cara semi otomatis, hingga full otomatis. Bahkan untuk jenis mesin full otomatis ini pun masih ada banyak varian-variannya. Nah, sahabat semua, pada kesempatan ini juga kami akan sedikit membahas tentang jenis mesin pemanen buah zaitun. Mesin pemanen otomatis pertama ini mungkin mengingatkan Anda dengan mesin pemanen anggur dari Italia. Ya, mesin ini memiliki cara kerja dan desain kerangka yang bagaimana kendaraan ini akan lewat di atas pohon zaitun. Kemudian akan menggerakkan pohon zaitun dengan garpu-garpu yang berputar, membuat buah zaitun berjatuhan. Ini di beberapa versi lainnya, mesin ini dilengkapi dengan penampung, memungkinkan pemindahan hasil panen dapat dilakukan di ujung ladang pohon zaitun. Meski kedua ini memiliki sayap seperti konsep sayap kelelawar dengan ditopang struktur besi di setiap jerujinya. Pertama, mesin traktor ini akan menjepit pangkal pohon zaitun, kemudian membentangkan sayap kelelawarnya ini hingga membentuk melingkar seperti yang terlihat di video ini. Selanjutnya, mesin ini akan menggoyangkan pohon hingga membuat buah zaitun berjatuhan. Buah zaitun yang berjatuhan ditampung pada bagian bawah penggerak mesin ini. Kemudian setiap kali penampung sudah penuh, mesin ini akan memindahkannya ke keranjang. Wow, keren sekali ya sahabat semua. Sahabat semua, sekian dan sampai jumpa kembali di video menarik lainnya. Salam agroinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.